Berikutnya kita masuk ke soal latihan yang ke-6. Iqra' ma yali muta'ammilanil asma ad-dala 'alal alwani. Ya, bacalah kalimat-kalimat berikut ini dengan memperhatikan isim-isim yang menunjukkan warna tertentu. Ya. Kita mulai dari ar-raqmul awal, nomor yang pertama. Sya'ru ra'si aswadu wa lihyati bayda'u. Rambut kepalaku berwarna hitam dan jenggotku berwarna putih. Atsani uridu qalaman azraqa wa hakibatan hamra'a. Aku menginginkan sebuah pena berwarna biru dan tas berwarna merah. Atsalis huwa asmaru wa zawjatuhu aidan samra'u. Dia berwarna coklat dan istrinya juga berwarna coklat. Ar-rabi' sayyaratul mudiri khadra'u wa sayyaratul mudarisi bayda'u. Mobilnya bapak kepala sekolah berwarna hijau dan mobilnya bapak guru berwarna putih. Al-khamisu hadhil baqaratu sauda'u jamilatun. Sapi yang berwarna hitam ini indah. Ya, perhatikan. Al-baqaratu sauda'u. Ya, sapi yang berwarna hitam. As-sadis ma ajmala hadhihi zahratal hamra'a. Ya, betapa indahnya bunga yang berwarna merah ini. Ya, kemudian hati waraqatan bayda'a. Ambilkanlah sebuah kertas berwarna putih. Kemudian ats-tsamin liman hadhihi sayyaratul safra'u. Saya ulangi, liman hadhihi sayyaratul safra'u. Milik siapa mobil yang berwarna kuning ini? Ya, perhatikan. Safra'u kalau untuk mudzakarnya asfaru. Karena di sini untuk sifat sayyarah yang merupakan mu'annas menjadi as-safra'u. Kemudian at-tasi' ahadad daftaru dzul gilafil asfari. Saya ulangi. Ahadad daftaru dzul gilafil asfari lak ya Hafsah. Apakah buku tulis yang bersampul kuning ini milikmu wahai Hafsah? Ya, perhatikan. Di situ poinnya adalah dzul gilafil asfari. Ya, kemudian terakhir al-ashir ma ajmala tilka syajaratal khadra'a allati amamal jami'ati. Ya, betapa bagusnya pohon yang berwarna hijau itu yang berada di depan kampus. Iya. Ya, di sini pada soal latihan yang ke-6 ini hanya menekankan bagaimana penggunaan warna untuk isim mudzakkar maupun isim muannats. Ya. Kaidahnya sebagaimana tadi. Dan tentunya untuk harokat ataupun tambahan alif lam yang terdapat pada warna-warna tersebut, ya, pada kalimat-kalimat yang ada pada soal latihan yang ke-6 itu tergantung kedudukannya sebagai apa. Ya, kalau harokatnya dhamma, ya kemungkinan bisa sebagai objek, kemungkinan sebagai khobar atau juga bisa sebagai sifat. Ya, kalau harokatnya dhammah. Kalau harokatnya fathah, ya di situ bisa jadi sebagai objeknya warna tersebut. Atau sebagai sifat untuk objek. Ya, sebagai contoh az-zahratal hamro'a. Ya, itu ada alif lamnya al-hamro'a karena sebagai sifat untuk zahrah yang merupakan objek. Ya. Atau ada juga yang berharokat kasroh.
Dzul gilafil asfari di situ. Kenapa kok nggak asfaroh? Ya di sini meskipun al-asfar ya atau asfar merupakan isim yang tidak boleh ditanwin, di mana dia tidak boleh berharokat kasroh seharusnya, tapi berhubung di situ menempel padanya alif lam maka boleh. Ya, jadi isim-isim yang tidak boleh ditanwin apabila ada alif dan lamnya itu bisa dikasroh. Ya. Kenapa di situ kasroh? Karena sebagai sifat untuk al-ghilaf, sampul. Ghilaf di situ sebagai mudhof ilaihi yang wajib jar atau harokatnya kasroh. Ya. Sebagai mudhof ilaihi untuk dzu. Dzul gilafil asfari, sedangkan kata asfari adalah sifat untuk gilaf. Ya, pada nomor 9. Perhatikan. Ya, itu diantara penggunaan warna-warna. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk ke as-sabi', latihan yang ke-7. Di sini perintahnya adalah dha' fil faraghi fi ma yali kalimatan tadulu ala launin munasib. Ya, letakkanlah pada titik-titik berikut ini sebuah kata yang menunjukkan warna yang sesuai. Ya, jadi kita suruh memasukkan warna yang sesuai. Tentunya disesuaikan juga dengan kata sebelumnya. Kalau muzakkar harus menggunakan yang wazannya af'alu dari warna-warna tersebut. Tapi kalau dia mu'anas, maka wazan untuk warna tersebut adalah fa'la'u. Ya. Misalkan di sini untuk ar-rukmul awal nomor yang pertama, sya'ru ra'sika, rambut kepalamu, misalkan hitam, berarti apa? Sauda. Walihyatuka, misalkan putih, berarti baydo. Ya, harus disesuaikan. Bukan abyad, tapi apa? Baydo, karena lihya mu'anas. Sehingga pakainya baydo. Ya. Berbeda misalkan kalau kita balik, ya. Sya'ru ra'sika abyadu. Ya. Rambut kepalamu putih. Walihyatuka sauda. Ya, dan jenggotmu berwarna hitam. Ya, bisa juga seperti itu. Pokoknya menyesuaikan. Kemudian misalkan nomor 2, hakibati. Nah, di sini hakibah merupakan mu'anas. Berarti dengan yang wazannya fa'lau. Hakibati misalkan hijau, berarti hakibati khadra'u. Ya, khadra'u. Hakibati khadra'u. Tasku berwarna hitam. Ya, dan seterusnya untuk nomor 3 sampai dengan 10 insyaallah kita jadikan PR. Baik, kita selanjutnya masuk ke soal latihan yang ke-8. At-tamrinu tsamin. Ya, perhatikan di sini perintahnya adalah ta'ammal mayali. Perhatikanlah penjelasan berikut. Ya, di sini Khalidun, Hamidun, Aliyun, Hisyamun. Nama-nama orang untuk laki-laki dan bertanwin, ya, di situ. Kemudian bawahnya Umaru, Zufaru, Hubalu, Zuhalu. Ya, di situ juga ada isim. Ya, di situ isimnya dengan wazan fu'alu. Ya, dan tidak bertanwin. Ya, saya mudahnya akan menjelaskan biar tidak terlalu panjang. Untuk nama atau isim apabila dia memiliki wazan fu'alu, ya, itu tidak boleh ditanwin. Seperti Umaru, fu'alu, Zufaru, fu'alu, Hubalu, fu'alu, Zuhalu, ya, fu'alu, ya. Kemudian di situ ada penjelasan Hubal itu apa sih? Ya, Hubalu itu ismu sonamin. Ya, nama untuk sebuah patung. Jadi ada patung yang namanya apa? Hubal. Berhala yang namanya Hubal. Kemudian Zuhal di situ, ya, Zuhalu itu ismu kaukabin. Ya, Zuhal adalah nama sebuah bintang. Jadi bintang adalah namanya Zuhalu.
Ya, sedangkan Umaru biasanya untuk nama orang, Zufaru juga untuk nama orang. Intinya kalau itu adalah sebuah isim, ya, isim kemudian dengan wazan fu'alu, maka termasuk isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Ya, jelas ya di sini untuk yang ke-8. Kita masuk untuk yang ke-9. Ya. Perintahnya adalah ta'ammal mayali. Perhatikanlah kalimat berikut atau penjelasan berikut. Ya, di sini perhatikan, akan saya bacakan dari mulai yang al-alif. Yang pertama, hadat talibus muhu amrun. Ya. Siswa ini namanya Amr. Nah, nomor 2, aina Amrun? Di mana Amr? Doroba Amrun Umaro. Amr memukul Umar. Yang keempat, Amrun talibun jadidun. Ya, Amr adalah seorang siswa baru. Ya, sedangkan yang alba, perhatikan, aro'aita Amrun? Apakah kamu melihat Amr? Sa'alal mudarisu Amron as'ilatan katsiroh. Bapak guru bertanya kepada Amr banyak pertanyaan. Kemudian yang ketiga, doroba Umaru Amron. Ya, Umar memukul Amr. Ya, perhatikan. Kemudian yang aljim di situ di balik bukunya. Nomor 1, hada kitabu Amrin. Ini kitabnya Amr. Asani, liman hadal qalamu huwa li Amrin. Ya, itu miliknya Amr. Yang ketiga, la'ibtu ma'a Amrin. Aku bermain dengan Amr. Ya, intinya di sini untuk yang ke-9 adalah perbedaan antara Amr dan Umar. Ya, Amr dan Umar. Kalau Umar tadi sudah dijelaskan bahwasanya dia tidak boleh ditanwin. Kalau Amr itu ditanwin. Ya, dia rofa'nya dengan dhammah. Untuk kata setelahnya ditambahi wawu untuk membedakan antara Umar dan Amr. Ya, kalau nggak ada harokatnya, kalau nggak ditambahi wawu, bingung. Ini Amr atau Umar karena tulisannya sama. Ya, untuk membedakan, maka untuk kata Amr, ya, nama Amr ditambahi wawu. Dan tambahan wawu itu ketika dia rofa dan jar. Tambahan wawu ketika dia rofa dan jar. Sedangkan ketika nasab, ya, ketika harokatnya fathah, ya, atau fathatain, maka di sini tambahnya adalah alif. Pada kolom yang alba, silakan diperhatikan. Ya, ini ingin menunjukkan pertama perbedaan dari Amr dan Umar. Ya, kemudian yang kedua adalah i'rab, ya, Amr itu seperti apa? Rafa, nasab dan jarnya dengan apa? Ya, sudah saya jelaskan, silakan diperhatikan dengan baik. Ya, di situ di bagian yang terakhir juga ditulis untuk perbedaannya. Ya, kalau Amr rafa'nya dengan dhammah, Amrun. Ya, kalau nasab dan jarnya dengan fathah atau fathatain, ya. Amron, Amrin. Ya, Amron ketika nasab, Amrin ketika jar. Kemudian sedangkan Umar itu rafa'nya dengan dhammah, Umaru. Nasab dan jarnya dengan fathah, Umaro, Umaro. Itu perbedaannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal latihan yang ke-10. Ya, perintahnya adalah iqra' mayali. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Ya, di sini ada kelompok kalimat alif, ada kelompok kalimat alba. Ya, akan saya bacakan dari yang pertama, yaitu al-alif. Ada 5 kalimat. Yang pertama, al-awwal, kharaja minal fasli hamzatu wa talibun akhar. Ya. Keluar dari kelas Hamzah dan seorang siswa yang lain. Akhar itu artinya yang lain. Dan akhar untuk mudzakkar. Kemudian asani hada baituna walana baitun akhar. Ini rumah kami dan kami memiliki sebuah rumah yang lain. Kemudian asalis dakhalal maktabata qabla qalilin al-mudiru
wa rajulun akharu la a'rifuhu. Masuk ke perpustakaan baru saja bapak kepala sekolah dan seorang laki-laki yang lain yang aku tidak mengetahuinya. Kemudian nomor 4, ghabal yauma basyirun wa talibun akhar. Pada hari ini Bashir dan seorang siswa yang lain ghaba, yaitu tidak masuk, gaib. Kemudian yang kelima, ra'aitu fil matari mudarisana wa mudarisan akhar. Aku melihat di bandara guru kami dan seorang guru yang lain. Ya, perhatikan pada kata akhar. Akhar itu artinya yang lain. Dan akhar digunakan untuk mensifati suatu isim yang muzakkar. Ya, tunggal. Perhatikan, talibun akhar, baitun akhar, rajulun akhar. Terus mudarisan akhar. Ya, dan akhar itu juga tidak boleh ditanwin. Ya, kemudian alba, kelompok ba. Yang pertama, sa'akhfadul yauma suratar rahmani wa suratan ukhra. Ya, aku akan menghafal pada hari ini surat Rahman dan sebuah surat yang lain. Ya. Jadi ukhra itu juga memiliki arti yang lain. Hanya saja perbedaannya ukhra itu digunakan untuk mensifati sesuatu yang mu'anas. Jadi akhar untuk muzakkar, ukhra untuk yang mu'anas. Ya. Talibun akhar, talibatun ukhra. Ya, seperti itu. Jelas ya. Kemudian atsani indi sa'atun jamilatun wa sayashtari li ammi sa'atan ukhra. Aku sudah memiliki sebuah jam yang bagus dan pamanku akan membelikanku sebuah jam yang lain. Ya, sa'atan ukhra. Dan ukhra penulisannya tetap seperti itu. Apapun kedudukannya. Ya, karena ada apa? Ada alif di akhir katanya di situ. Kemudian nomor 3, ghabat amsi Hafsatu wa talibatun ukhra. Ya, tidak hadir kemarin Hafsah dan seorang siswi yang lain. Perhatikan, talibatun ukhra. Kalau talibun tadi akhar. 4 atau rabi' ar-rabi' hati tufahatan ukhra ya ummi. Ya, ambilkanlah sebuah apel yang lain wahai ibu. Ya, tufahatan ukhra. Tufaha itu apel. Ya, sebuah apel. Kemudian yang kelima, ra'aitu fil maktabati Laila wa talibatan ukhra. Aku melihat di perpustakaan Laila dan seorang siswi yang lain. Ya. Jelas ya, di sini untuk soal latihan yang ke-10 kita belajar perbedaan antara akhar dan ukhra. Akhar untuk muzakkar, ukhra untuk yang mu'anas. Baik. Kita masuk ke soal latihan yang ke-11. Ya, di sini perintahnya adalah akmilil jumalal atiyata biwad'i akhar au ukhra fil faraq. Ya. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut ini dengan meletakkan kata akhar atau ukhra fil faraq pada titik-titik berikut ini. Ya. Sekali lagi, kalau benda tersebut atau isim tersebut adalah muzakkar maka dengan akhar. Kalau isim tersebut adalah mu'anas dengan ukhra. Saya contohkan dua, nomor 1 dan nomor 2. Darastul lugotat turkiyata wa lugotan ukhra. Ya, karena lugoh mu'anas maka dengan ukhra. Dan yang kedua, katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ummi. Ya, aku menulis sebuah surat untuk ayahku dan sebuah surat yang lain untuk ibuku. Risalatan mu'anas, makanya dengan ukhra. Baik. Dan yang ketiga, satu lagi, sa'alal mudarisu khalidan wa taliban akhar. Ya, sekarang pakai akhar. Kenapa? Karena taliban merupakan isim muzakkar. Ya, itu 3 contoh dari soal latihan yang ke-11. Mudah-mudahan untuk sisa soal
bisa dikerjakan dengan baik dan benar. Baik Ummahat, mungkin Ana cukupkan dulu pembahasan kita sampai dengan soal latihan yang ke-11. Insya Allah untuk sisa-sisa soal latihan yang ada pada pelajaran kita yang ke-16 ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ana cukupkan, ada kurangnya Ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.